Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana ila 'alal zalimin. Allahumma zada Muhammadan ta'zima sallu alaihi wa sallim taslima. Amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini alhamdulillah kita telah diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kitab Al-Waraqat. Kemudian salam serta salam semoga tetap tercurah pada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga pada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Oke, langsung saja marilah kita mulai halaqah kajian kitab Al-Waraqat pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung saja penyampaian materi dari Ustadz Rizky yang semoga beliau diberikan kesehatan selalu oleh Allah dan juga dilancarkan segala urusannya. Amin. Kepada Ustadz Rizky, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. As'alullah ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amalin salih وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para tulab kelas 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di hari Sabtu seperti biasa membahas kitab Al-Waraqat karya Abdul Ma'ali Al-Juwaini Imam Haramain. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang bertiba di jalan beliau hingga akhir zaman. Baik, silahkan yang belum membuka kameranya, ya kita standar operasional kita kalau lagi KBM live maka dihidupkan kameranya sebagaimana teman-teman yang lain supaya bisa fokus, ya supaya saya tahu kalian itu nyimak atau lagi main bola gitu kan. Jadi silahkan dibuka kameranya seperti teman-teman yang sudah membuka. Barakallahu fiikum. Kita hari ini masuk ke pembahasan Ad-Darsus Tsamin. Hari ini kita akan sedikit cepat pembahasannya karena saya mau kita hari ini membahas dua bab, Ad-Darsus Tsamin dan Ad-Darsu At-Tasi'. Ya, dua bab. Nah. Qala al-musannif rahimahullahu taala Ad-Darsus Tsamin al-mukallafun wa ghairuhum. Kita pembahasan pertama membahas mukallaf. Ya, membahas mukallaf. Jadi mungkin kamu bisa bikin kotak tabel yang akan dibagi itu 3. Siapa itu mukallaf? Siapa yang mukallaf? Siapa yang tidak masuk dalam mukallaf? Dan yang ketiga, siapa yang ulama khilaf? Apakah dia mukallaf atau tidak? Ya. Kalau bisa dibikin mind mapping atau tabel 3 jenis tadi. Yang siapa masuk mukallaf, siapa yang tidak mukallaf, dan ulama khilaf di sana apakah dia mukallaf atau tidak. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala man yadkhulu fil amri wan nahyi wa man la yadkhul. Siapa yang masuk ke dalam perintah dan larangan dan siapa yang tidak masuk. Maksudnya masuk dalam mukallaf atau tidak.
yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Kata Syekh, masuk ke dalam perintah, ke dalam khitabullah itu adalah orang-orang beriman. Wasahi wasabi wal majnun fahum ghairu dakhilina fil khitab. Dan orang yang sahi, orang yang lupa, anak kecil, orang gila, mereka itu tidak termasuk dalam khitab. Artinya tidak mukallaf. Wal kufar mukhatabuna bi furu'i syara'i' wa bima la tasihhu illa bihi wa huwa al-Islam. Kemudian orang-orang kafir itu terkena khitab dengan furu' syariat. Terkena khitab dengan furu' syariat. Dan juga mereka terkena khitab apa yang tidak sah dengannya ibadah, yaitu Islam. Wa liqaulihi ta'ala qalu lam nakum minal musallin, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yaitu ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin, dan seterusnya. Wal amru bisyai'i nahyun 'an diddihi, perintah terhadap sesuatu artinya larangan terhadap lawan dari perintah tersebut. Wan nahyu 'ani syai'i amrun bididdihi, begitu pula sebaliknya, larangan terhadap sesuatu berarti perintah untuk melakukan sebaliknya. Di pembahasan ini ada 3 pembahasan. Kata Syekh Labib, asy-syarh nabbahal musannif rahimahullahu ta'ala fi hadzal mabhathi ala 3 masaili. Wahia, dalam pembahasan ini ada 3 permasalahan yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullah, Imam Haramain. Pembahasan yang pertama yaitu annal awamira tata'allaqu bil mukallaf. Yang pertama, perintah, ya, aturan syariat itu berkaitan dengan mukallaf. Ya, berkaitan dengan mukallaf. Siapa itu mukallaf? Wa huwal balighul aqil. Ini berarti kelompok pertama. Ulama sepakat kalau al-baligh wal aqil mukallaf. Baik. Satu lagi tambahan yaitu az-zakir. Az-zakir. Apa itu az-zakir? Lawannya as-sahi atau an-nasi, orang yang lupa. Lawannya lupa, ingat. Az-zakir. Itu mukallaf. Walidha fassahi was-sabi wal majnun ghairu mukallafin. Oleh karena itu berarti orang yang sahi atau yang nasi, orang yang lupa, dan anak kecil dan orang gila, mereka tidak mukallaf. Ulama sepakat. Orang yang lupa tidak mukallaf, sebagaimana orang yang tertidur, ya, kemudian bangun misalnya, atau orang yang waktu zuhur udah lewat, dia lupa kalau dia belum sholat, baru ingat ketika sholat asar, dia lupa, betul-betul lupa. Atau orang yang pas saat puasa makan, dia betul-betul lupa. Nah, orang yang lupa seperti ini dia nggak kena taklif. Makanya kalau orang puasa dia lupa pas makan, habis makanan, baru ingat setelah makan, maka puasanya dihitung sah. Karena ketika keadaan lupa dia tidak terkena taklif. Begitu pula orang yang terlupa dalam sholat, dia tidak terkena taklif, tidak berdosa karena telah meninggalkan sholat sampai habis waktunya, karena dia lupa. Baik. Begitu pula anak kecil dan orang gila. Di sini orang gila di sini kita kiaskan juga orang yang yang akalnya hilang. Ya, orang yang akalnya hilang seperti orang yang mabuk gitu ya. Nah, orang yang akalnya hilang. Kalau ini jelas, ini kalau tidak disengaja. Orang yang gila itu karena tidak disengaja. Tapi kalau ada orang yang gila karena disengaja, mungkin seperti minum obat, minum sesuatu, minum pil atau apa, itu zat tertentu membuat dia menjadi gila, sengaja membuat dirinya gila dengan mengkonsumsi sesuatu, atau sengaja membuat dia mabuk dengan minum menenggak miras atau menenggak khamr,
maka hilang akalnya, maka orang ini tetap terkena taklif. Alias kalau dia meninggalkan sholat, dia harus mengqadha. Ya, harus mengqadha, atau dia meninggalkan puasa, dia harus mengqadha. Nah, itu orang yang gila atau hilang akal karena disengaja. Tapi kalau nggak disengaja, gila dia. Gila 2 hari misalnya. Gila 2 hari. 10 sholat dia nggak kerjakan kan? Ada 10 sholat yang tidak dia kerjakan. Nanti setelah dia sembuh dari gilanya, apa wajib qadha? Nggak wajib qadha. Kenapa? Karena dia nggak terkena taklif. Dia terkena taklif. Beda kalau mabuk atau lupa gila dengan sengaja, tetap terkena taklif alias dia harus mengqadha saat akalnya kembali. Wa ma'a dzalika idza atlafu syai'an fa innahum yatmanun. Nah, orang-orang yang nggak mukallaf tadi, seperti anak kecil ataupun orang gila, itu kalau merusak sesuatu, atlafa, artinya merusak sesuatu milik orang lain. Fa innahum yatmanun. Mereka terkena hukum wad'i. Ya. Terkena hukum wad'i dan bukan terkena hukum taklifi. Maksudnya apa terkena hukum wad'i? Mereka harus mengganti apa yang telah mereka rusak. Jadi kalau kamu punya adik kecil, adik kamu usia 5 tahun atau 6 tahun, kemudian lari-lari atau main bola, nendang bola, kena jendela orang, kena jendela tetangga gara-gara main bola. Maka adik kamu tadi yatman, terkena ganti rugi. Nah, tapi siapa yang mengganti rugi? Ya orang tuanya, walinya. Nah, yang mengganti rugi siapa? Orang tua atau walinya. Begitu pula kalau orang gila merusak sesuatu, maka yang mengganti rugi adalah walinya. Taib. Di anna ad-dhaman minal khitabil wad'i. Nah itu. Karena namanya ad-dhaman, ganti rugi, itu bagian dari khitabu al-wad'i. Bukan khitab taklifi, bukan wajib, haram, mubah, makruh, bukan, tapi khitab wad'i. Merusak sesuatu, ya, ada sebab, ada akibat. Nah, itu hukum wad'i, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Walaysa minal khitab at-taklifi, dan bukan bagian dari khitab taklifi. Wa kadza tajibu zakah fi amwalihim. Nah, contoh yang lain, anak kecil dan orang gila tadi, kalau mereka punya harta, misalnya dapat harta warisan dari orang tuanya, ada anak kecil usia 7 tahun, bapaknya miliarder misalnya, atau kaya raya lah, meninggal bapaknya, anaknya cuma 1, dapat warisan dia dari bapaknya kan. Nah, maka kalau harta warisan yang dia dapat kemudian telah sampai 1 haul dan telah sampai nisab, wajib zakat. Wajib zakat. Loh kan Ustaz anak kecil Ustaz. Iya, meskipun anak kecil tetap wajib zakat. Kenapa? Karena di sini dia terkena hukum wad'i, bukan hukum taklifi. Artinya sebab zakat itu menjadi wajib ada pada dia, ada pada hartanya, ya, ada pada harta si anak kecil. Sudah sampai 1 haul, kemudian nisabnya sudah sampai 80 gram emas, maka tetap wajib zakat. Yang membayar tentu walinya atau orang yang bertanggung jawab atas hartanya. Itu yang bertanggung jawab. Ya, kenapa? Karena yang namanya zakat itu terkait hak harta, hakul mal. Ya, terkait hak harta, bukan hak individu, tapi secara hak harta. Maka oleh karena itu tetap wajib zakat bagi dia, si anak kecil tadi, meskipun belum mukallaf. Kenapa? Liwujudin nisabi wal hauli, karena sudah ada sebab menjadikannya wajib membayar zakat. Itu namanya al-wad'i. Sudah sampai nisab dan juga sudah sampai haul. Maka tadi dapat kita simpulkan, orang yang mukallaf ada 3, sepakat ulama, balik, aqil, wadzakir. Ya, balik, aqil, wadzakir. Yang tidak mukallaf ada 3 juga lawannya, as-sabi, wal majnun, was-sahi. Ya, orang gila, anak kecil, dan orang yang terlupa. Atsaniyah,
Al-kufar mukhatabuna bi furu'i syariah. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan orang kafir. Di sini tak khilaf. Ulama khilaf, apakah dia mukhatab, mukallaf atau enggak orang kafir? Kata Syekh di sini, orang kafir itu mukhatab dengan furu' syariat. Apa itu furu' syariat? Seperti perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, perintah bersedekah, perintah berbuat baik, dan seterusnya. Itu furu' syariat. Kalau aslu syariah, ya kan namanya furu', lawannya usul. Kalau aslu syariah, yaitu beriman. Kalau ini jelas, wajib. Orang kafir itu diperintahkan untuk masuk Islam. Benar. Adalah khilaf bainal ulama. Sepakat semua ulama kalau orang kafir itu diperintahkan untuk masuk Islam, jelas. Ya. Yang khilafnya cuman apakah mereka juga wajib sholat, zakat, puasa, haji sebagaimana kita melakukannya? Itu khilaf. Tapi jumhur mengatakan mukhatab. Mereka terkena taklif furu' syariat sebagaimana kita kaum muslimin. Selain mereka terkena taklif untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka juga terkena taklif untuk melakukan furu' syariat, cabang-cabang syariat. Ai bil awamir wan nawahi. Artinya mereka terkena taklif dengan perintah dan larangan. Fayajibu alaihim fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Maka wajib bagi orang kufar, orang kafir itu melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan segala larangan. Persis kayak kita. Jadi wajibu alaihim ma la tasihul ibadatu illa bihi wa huwa Islam. Dan mereka juga wajib untuk melakukan sesuatu yang mana ibadah tidak sah dengan dia. Apa sesuatu itu? Islam, beriman. Tanpa iman, tanpa masuk Islam, maka amalan sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang seringkali saya bilang, ini adalah contoh akidah kita yang sudah baku. Ulama sejak zaman dulu, sejak 1000 tahun yang lalu, sejak 1400 tahun yang lalu, semenjak meninggalnya Rasulullah, ya, sejak diturunkannya Al-Quran, semua sepakat yang namanya amal kalau ingin diterima harus masuk Islam dulu. Ya, harus masuk Islam dulu. Nah, sekarang baru mulai ada orang-orang sedeng yang ingin merusak akidah itu. Mengatakan Allah nggak adil dong, orang sebaik Bunda Teresa, orang sebaik Mahatma Gandhi disamakan dengan Hitler, disamakan dengan Mao Zedong, contoh PKI, disamakan dengan orang-orang jahat yang lain. Masa disamakan? Mahatma Gandhi kan baik, yang itu juga baik, ya. Orang kafir kan juga ada yang baik, masa disamakan dengan orang-orang jahat? Ini kan pemikiran sesat. Ya, orang-orang sedeng, bahkan ada ngakunya doktor, profesor ngomong begitu. Ini bentuk kesesatan yang nyata. Ini bentuk kebid'ahan baru dalam akidah. Mengatakan non-muslim selama dia baik bisa masuk surga, katanya. Jadi nanti kita di surga bisa berdampingan dengan Michael Jackson, bisa berdampingan dengan Bunda Teresa, bisa berdampingan dengan orang-orang non-muslim, tapi selama mereka baik. Wah, astagfirullah, ini betul-betul merusak dasar akidah yang sudah baku. Sepakat ulama, nggak ada perbedaan. Nah, makanya saya suka banget dengan komunitas ITJ, ya, Indonesia Tanpa Jil. Itu kan terkenal itu. Itu tuh mereka sangat konsen dalam masalah kebid'ahan dalam akidah, yaitu liberalisme dan sekularisme. Itu sangat bagus. Kalau kamu nanti bergabung suatu saat ketika kuliah, itu bagus. Supaya anak-anak muda sekarang tidak terkontaminasi oleh pemikiran seperti itu. Nah, kamu udah belajar usul, ya orang kufar selain disuruh untuk beriman, juga disuruh untuk melakukan furu' syariat. Maksudnya apa? Wa ma'na kaunil kufar mukallafin. Dan maksudnya orang kufar itu mukallaf adalah ay annahum yu'adzabuna ala tarkiha adzaban zaidan ala adzabil kufur. Mereka itu diazab karena meninggalkan
perintah azaban zaidan. Nah itu. Azab yang double. Ala azabil kufur. Di atas azab kekufuran. Jadi mereka diazab dua hal orang kufar itu. Pertama jelas azab mereka tidak mau beriman. Padahal diperintahkan beriman. Ya kan? Kemudian yang kedua diazab karena mereka tidak mengerjakan furu' syariah. Kalau orang Islam ketika nanti diazab di neraka misalnya, mereka diazab satu karena apa? Perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Seperti mungkin mereka enggak mengerjakan puasa, meninggalkan sengaja puasa dan seterusnya. Tapi mereka tidak diazab dengan azab yang pertama, azabul kufur. Enggak, karena mereka sudah melakukan perintah untuk beriman. Tapi kalau orang kufar itu dua, azab karena enggak mau beriman dan azab karena meninggalkan kewajiban syariat. Wastadalla al-musannif ala dzalika biqaulihi ta'ala, dalilnya apa dalil ulama kenapa kok dikatakan orang kufar itu juga kena taklif? Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar, kata Allah. Qalu lam nakum minal musallin. Ini surat apa? Al-Mudaththir ya? Ya, Mudaththir bukan? Nah, ya. Walam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Apa atanal yaqin di situ? Apa makna hatta atanal yaqin? Apa makna yakin di situ? Makna yakin di situ adalah al-maut. Ya, al-maut. Ya, kematian. Taib. Jadi maksud orang-orang kufar tadi mukhatab, mukallaf, bukan berarti ketika dalam keadaan kufur mereka disuruh sholat. Ya nggak sah sholatnya. Mereka disuruh puasa, ya nggak sah sholatnya. Sebelum mereka melakukan semua itu, diperintahkan dulu beriman. Masuk Islam dulu, syahadat. Setelah itu baru ente mau sholat, mau puasa, mau haji, apapun itu amalan diterima insya Allah. Tapi sebelum beriman, mau ente puasa 3 bulan berturut-turut, kholas la yuqbal. Mau sedekah 1 triliun per hari, nggak diterima. Nggak diterima. Ya, kenapa? Syarat imannya nggak ada. Tapi kalau mereka masuk Islam, ya semua dosa-dosa mereka dihapus dan mereka tidak diminta untuk mengqadha. Tidak diminta untuk mengqadha sholat yang pernah mereka tinggalkan ketika sudah balik di awal. Misalnya dia masuk Islam umur 30 tahun. Berarti dihitung umur balik berapa? 15 tahun kan? Berarti selama 15 tahun dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Terus masuk Islam 30 tahun. Apakah diminta mengqadha 15 tahun sholat tadi? Enggak. Ya, enggak. Nah, kalau kafir asli tidak seperti itu. Beda dengan orang murtad. Orang murtad diminta qadha. Nah, mafhum sampai sini? Baik. Berarti kalau cabang dari permasalahan ini, kalau misalnya kita punya toko, ya, misalnya Jevon punya toko apa misalnya, toko kelontong, dia punya toko serba ada gitu, kayak Indomaret gitulah, kayak Indomaret. Datang orang kufar di siang hari bulan Ramadan, mau beli teh pucuk, siang-siang nih, Jevon yang punya toko, yang jualan, masuk orang kufar. Jevon tahu nih orang-orang kafir, tetangganya misalnya kan, masuk beli teh pucuk siang-siang bulan Ramadan. Apa hukum menjual teh pucuk tadi ke dia? Kita tahu kalau itu bakal diminum sama dia. Kita tahu kalau orang kafir tadi beli teh pucuk untuk dia minum sendiri. Tahu kita. Misalnya dia haus habis main bola. Ya, haus siang-siang pengen beli teh pucuk. Orang kafir sudah balik. Apa hukum menjual teh pucuk kepada dia? Boleh apa enggak boleh? Boleh apa enggak boleh? Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Berdasarkan kaidah al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah. Orang kafir juga terkena kewajiban berpuasa. Maka haram bagi kita untuk menjual barang tadi kepada orang kafir. Kenapa? Karena mereka juga diperintahkan untuk berpuasa. Paham? Sampai sini paham?
Kita kiaskan begini. Kamu kalau berhadas, kamu kentut nih. Kamu jam 10 kentut. Jam 12 azan zuhur. Kamu belum wudhu. Kamu terkena kewajiban sholat zuhur nggak? Kamu terkena nggak kewajiban sholat zuhur? Terkena. Terkena. Apakah kamu langsung sholat zuhur tanpa berwudhu? Enggak. Ya nggak? Kamu wudhu dulu kan, supaya sholat kamu diterima. Tapi saat itu kamu berhadas, tetap terkena kewajiban sholat, karena kamu mukallaf. Maka supaya sholat kamu diterima, wudhu dulu, ya kan? Setelah wudhu, taharah, baru kamu sholat. Nah, sama dengan halnya orang kufar. Mereka saat ini terkena kewajiban sholat, terkena wajib puasa, sama. Tapi sebelum itu beriman dulu. Kalau mau semuanya diterima. Sesimpel itu. Jahit. Nah, jadi al-kufar mukhatabuna bi furu'i syariah. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat kebanyakan ulama dan ini yang sahih sebagaimana firman Allah taala ma salakakum fi saqar. Berikutnya ats-tsalitsah al-amru bisyai'i nahyun 'an diddihi. Perintah untuk melakukan sesuatu berarti larangan untuk melakukan sebaliknya. Wan nahyu 'ani syai'i amrun bididdihi. Dan larangan terhadap sesuatu berarti perintah untuk melakukan kebalikannya. Contohnya bagaimana? Idza amara syari'u bi amrin famuqtada dzalika an yatrukal mukallafu diddahu. Jika syariat memerintahkan kita sesuatu, maka konsekuensinya famuqtada, konsekuensinya adalah seorang mukallaf meninggalkan lawan dari perintah tersebut. Li'annahu la yatimmul imtithalul amri illa bidzalik. Karena tidak sempurna imtithalnya, tidak sempurna dia mengerjakan perintah kecuali dengan meninggalkan lawan dari perintah. Contohnya apa? Nah, di sini disebutkan beberapa contoh. Fal amru bisilatir rahim nahyun anil qati'ah. Perintah syariat untuk kita menyambung tali silaturahmi, maka berarti larangan bagi kita untuk memutusnya. Nah, gitu. Ya kan? Perintah untuk menyambung tali silaturahmi berarti larangan kebalikannya. Apa? Larangan untuk memutus tali silaturahmi. Kemudian contoh kedua, wal amru bisidqi nahyun anil kadzib. Perintah untuk berkata jujur berarti larangan untuk berkata dusta. Kebalikan. Ya. Contoh ketiga, wal amru bil qiyami fis shalah nahyun anil julus fiha bi ghairi udrin wa hakadza. Perintah untuk berdiri saat sholat berarti larangan untuk duduk saat sholat bagi yang mampu, yang tidak ada uzur syar'i. Maka kalau kita disuruh diperintahkan untuk sholat, wa qumu lillahi qanitin, kata Allah. Ya, kan sholat itu wajib, diantara rukun sholat adalah al-qiyam. Kita disuruh berdiri, berarti larangan untuk duduk saat sholat. Begitu pula kita diperintahkan untuk diam saat sholat. Tidak boleh berbicara dengan orang saat sholat. Itu perintahnya. Berarti di sana ada larangan untuk berbicara saat melakukan sholat. Nah, itu maksudnya al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Kemudian wan nahyu anis syai'i amrun bi ahadi abdadihi. Larangan terhadap sesuatu berarti perintah untuk melakukan di antara kebalikannya. Ya, bi ahad, salah satu dari lawan larangan tadi. Maksudnya gimana? Nah, ini contohnya biar paham. Fan nahyu anil julus amrun bil qiyam awil ittija'. Perintah kita untuk duduk berarti larangan untuk apa? Larangan untuk berdiri bisa. Larangan untuk duduk, sorry. An-nahyu anil julus. Larangan untuk duduk.
jangan duduk misalnya. Saya bilang gitu sama kamu, jangan duduk. Berarti kamu boleh melakukan salah satu di antara dua hal misalnya. Yang penting nggak duduk. Kamu boleh berdiri, kamu boleh tiduran. Yang penting kan nggak duduk. Kamu boleh berdiri, boleh tiduran. Saya bilang, jangan minum teh. Berarti kamu boleh minum air putih, boleh minum susu, boleh minum kopi. Yang penting nggak minum teh. Ya kan? Tapi kalau saya bilang, harus minum teh. Ya, minum teh. Ya udah, kamu harus minum teh. Nggak boleh minum kopi, nggak boleh minum susu. Tapi kalau saya bilang jangan minum teh, kamu boleh memilih apapun, minum apapun. Yang penting bukan minum teh. Mau minum susu, mau minum Sprite, mau minum teh botol, mau minum apa namanya, kopi, silahkan. Jus, silahkan. Nah, itu maksudnya an-nahyu an syai'i amrun bi ahadi abdadihi. Mafhum sampai sini? Jelas ya? Sahal insyaallah. Berarti ada 3 jenis mukallaf. Pertama, mukallaf yang beneran disepakati ulama, jelas tadi 3 orang. Kemudian ada yang tidak mukallaf, dan yang terakhir khilaf. Ulama khilaf yaitu al-kuffar. Masalahnya sekarang kalau satu mukroh, terpaksa, orang yang dipaksa, itu mukallaf apa enggak? Mukallaf apa enggak? Contoh gini, kalau ada orang, misalnya ada A dan si B dan si C, A, B, dan C. Yang A ini menyuruh si B untuk membunuh si C. Kata A kepada B, wahai B, bunuh si C. Kalau enggak kamu bunuh si C, kamu akan saya bunuh. Kata si A kepada si B. Taib. Si B ini kalau dia membunuh si C karena ancaman dari si A, apakah si B terkena kisos atau tidak? Kita sepakat kalau si B ini dia melakukan kejahatan karena di bawah ancaman, dipaksa. Sepakat? Taib. Jawab pertanyaannya adalah, apakah si B ini nanti dikisos atau enggak? Nah, saya bisa jawab. Ini kita membahas mukroh. Apakah mukroh mukallaf atau enggak? Kalau mukallaf konsekuensinya ada, kalau enggak mukallaf konsekuensinya beda lagi. Nah, gitu. Jawab dong, diam baik. Wajib dikisos enggak? Dikisos. Kenapa dikisos? Berarti kalau kamu bilang dikisos, dia berarti mukallaf dong? Iya. Nah, mukallaf. Taib. Kalau kita katakan dia dikisos, berarti dia mukallaf. Dipaksa kan? Mukallaf, karena dikisos juga. Taib. Berarti sama halnya kalau si A nyuruh si B untuk berzina dengan si C. Dipaksa. Wahai B, lakukan zina dengan C. Kalau enggak, kamu akan saya bunuh. Misalnya. Akhirnya si B melakukan perzinahan di bawah ancaman si A. Kalau kita pakai si B ini mukallaf, berarti nanti si B ketika berzina terkena hukuman had zina. Bisa dicambuk, bisa dirajam kan gitu. Karena kita katakan dia mukallaf. Baik. Kalau kita katakan dia nggak mukallaf, berarti ketika si B membunuh si C karena di bawah ancaman, nggak dikisos. Begitu pula kalau dia berzina dengan si C karena ancaman, nggak dihad, kan gitu. Yang betul yang mana? Dikisos apa nggak dikisos? Mukallaf atau nggak mukallaf? Ya. Nah, bingung kan? Saya juga bingung. Bisa Anda. Nah, coba deh. Coba sepakat kalian semuanya. Sepakat dengan Jevon.
Kata Jevon di kisah Ustaz. Oh, berarti mukallaf ya. Sepakat dengan Jevon? Sepakat ya? Ittafaqal ulama. Kalau saya sependapat sama Jevon. Jevon sepakat ya. Kopri sepakat. Yang lain sepakat. Ittafaq ya. Insyaallah sepakat. Ittafaqal ulama kelas kalau begitu. Ijma berarti. Ulama kelas 12 sepakat bahwasanya yang namanya orang mukrah dipaksa itu mukallaf. Naam. Iya. Yang sahih betul mukallaf. Kenapa? Dia punya pilihan. Dia punya pilihan antara membunuh dengan dia sabar atas kejahatan orang lain atas dirinya. Nggak ada hak bagi dia ketika diancam untuk dibunuh, bunuh orang lain. Nggak ada hak. Dia menyelamatkan dirinya dengan cara bunuh orang lain. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya nggak? Nggak bisa. Terkena dia. Terkena taklif. Begitu pula kalau dia melakukan perzinahan karena di bawah ancaman, terkena juga kisos. Terkena had. Kenapa? Dia ada pilihan. Pilihan minum khamar, pilihan zina, atau pilihan sabar terhadap cobaan yang dia terima kalau dia tidak melakukan zina. Baik. Tapi kalau contoh lain ini, ada si A, B, dan C lagi. Si B dengan C suami istri. Si A nyuruh si B, ceraikan istrimu. Ceraikan istrimu. Kalau enggak kamu akan saya bunuh misalnya. Kata si A kepada si B. Ceraikan si C istrimu, kalau enggak nanti kamu akan saya bunuh. Kemudian akhirnya si B mentalak si C karena di bawah ancaman. Mukroh. Pertanyaannya, apakah talaknya jatuh atau enggak jatuh? Nah, jatuh enggak talaknya? Kalau di sini kasusnya jatuh apa enggak? Dipaksa tuh. Talak nggak? Kalau nggak gue bunuh lo. Nah, jatuh nggak talaknya? Diam baik. Jawab. Jatuh. Jatuh. Ada yang lain? Ada yang lain? Sepakat juga jangan-jangan. Iya, sepakat. Jatuh. Jatuh ya. Berarti ini mukallaf apa enggak? Mukallaf apa enggak deh? Kalau kamu bilang jatuh talaknya. Mukallaf ya. Sama kayak kasus pertama ya. Nah, kamu masih ingat nggak pelajaran kita dulu? Bab hudud, bab nikah dulu, kelas 11. Kalau di suami yang mentalak istrinya karena terpaksa, nggak jatuh talaknya. Lain ya dengan yang pertama ya. Lain ya. Nggak jatuh talaknya. La yaqa'ut talak. Berarti talaknya belum jatuh. Nah, kenapa kok di sini beda Ustaz? Nah, itulah ulama khilaf. Ya, ulama khilaf. Nah, mungkin kalau dalam masalah jinayat, masalah hukum had itu tetap jatuh. Tapi kalau untuk masalah talak, khulu dan semisalnya itu tidak dikatakan jatuh. Jadi mukroh itu ada dua, Mas. Mukroh itu ada dua. Pertama mukroh yang mulja. Nah, saya tulislah biar kamu tahu tulisannya gimana. Ada mukroh yang mulja. Nah itu, mulja. Ada yang mukroh ghairi al mulja. Dah, kelihatan kan? Ada mukroh mulja. Ada mukroh ghairul mulja. Apa bedanya? Kalau mulja itu, kalau mukroh yang mulja itu seperti gini. Si A ngikat si B diikat sama si A. Pokoknya diikat si B tadi diikat. Kemudian si B ini didorong atau diangkat tinggi-tinggi, kemudian
di bawahnya ada anak kecil, dan anak kecil, si B diikat, dia nggak bisa apa-apa, kemudian dilemparkan ke bawah sehingga membunuh anak kecil yang ada di bawah. Ini berarti kan si B menjadi penyebab matinya anak kecil tadi. Tapi si B ini dia diikat, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu namanya mulja. Apa itu mulja? Dia tidak punya pilihan, nggak punya keinginan dan nggak punya pilihan. Tapi gara-gara dia menyebabkan hilang nyawa seseorang. Maka ulama sepakat orang seperti ini tidak terkena taklif. Berarti yang dikisos siapa di sini kalau kasusnya mulja? Yang dikisos si A. Si B itu ibaratkan alat. Seperti dikiaskan seperti alat saja. Karena nggak punya pilihan dia, wong diikat kok, ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Baik, itu contohnya. La iradah wala ikhtiyar, tidak punya keinginan dan tidak punya pilihan. Tapi gara-gara dia hilang nyawa seseorang. Maka yang seperti ini dia tidak ada tidak terkena taklif. Atau dia diikat sama orang, kemudian dicekoki khomer, diminumin khomer ke mulut dia. Wah, gitu. Kan ada begitu kan? Tangannya diikat nih, kemudian teman-temannya masukin khomer ke mulut dia sampai dia mabuk, benar-benar mabuk. Apakah terkena had syurbul khomer? Enggak, wong dia diikat gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Tapi beda kalau dia dipilih minum khomer atau enggak kamu saya pukul. Dia punya pilihan antara minum atau sabar terhadap pukulan. Tapi kalau yang tadi diikat gak bisa ngapa-ngapain, diikat terus dicocoki dengan paksa, itu dia mulja. La iradah wala ikhtiyar. Kalau mulja ulama sepakat dia tidak terkena taklif. Tapi yang ghairul mulja, yang tidak seperti yang mulja tadi, ada pilihan bagi dia. Maka di sini ulama khilaf, dalam kasus tertentu dia terkena taklif, dalam kasus yang lain seperti talak tadi dia tidak terkena taklif. Ya, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. 6. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, Ustaz. Ya silakan, telepon. Van, kalau semisal kayak tadi kita semisal disuruh untuk membunuh orang lain, dipaksa untuk membunuh orang lain yang ghairu mulja, itu kita akan kena hukum kisos, had kisos. Ya. Terus konsekuensinya buat orang yang memaksa kita itu apa, Ustaz? Apakah? Ya. Baik. Nah, kalau kasusnya tadi ghairul mulja, si A nyuruh si B bunuh si C. Akhirnya si B bunuh si C dan dia mukrah ghairul mulja. Baik. Maka dia terkena taklif. Kalau begitu siapa yang dikisos, Ustaz? Dua-duanya. Si B kena kisos, si A yang maksa kena kisos. Dua-duanya. Nah, sama kasusnya kalau dipaksa minum khamr. Si B dipaksa minum khamr, maka nanti si B ini dihad, cambuk, dan si A juga kena had cambuk, dua-duanya. Yang pelaku dan orang yang memaksa pelaku terkena kisos atau terkena hukuman iqab, dua-duanya. Tapi kalau kasusnya mulja, ya, yang mulja tadi, maka yang dikisos atau yang dihad hanya si pemaksa. Sedangkan si pelaku tidak dikenakan hukuman apapun karena dia ibaratkan seperti alat saja. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Gimana udah jam 7.20 nih. Mepet. Ya sudahlah. Insyaallah pekan depan masuk ke An-Nahi. Hari ini cukup sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena kalau kita cuma bahas setengah-setengah itu enggak enak. Ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri? Waduh, insyaallah. Ini baru mau masuk nih si Al-Hikam. Siapa Al-Hikam?
Nah, itu aslinya tadi udah masuk tadi itu tadi. Cuman mungkin keluar lagi. Oh, keluar lagi. Iya. Masuk. Kalau baru masuk, kita udah mau selesai baru masuk. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih para santriwan yang dirahmati Allah. Ya, semoga bermanfaat. Mafhum insyaallah, jelas ya? Dapat dipahami? Ya, kalau begitu silakan nanti diisi latihannya itu. Soal khotok. Ya, soal khotok silakan diisi latihannya. Apakah kalian paham atau tidak? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah, Ustaz mohon maaf. Yang Ustaz kembalikan kepada MC. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Rizky yang telah menyampaikan pemaparan materi dari kitab Al-Waraqat karya Imam Haramain. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat dan berkah untuk kita dan juga menjadi amal jariah beliau hingga akhir hayat. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan katsiran atas kesempatannya dan afwan apabila ada kesalahan. Marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah khairan ya. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Pagi ini